Kau menaruh obat di minumanku. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Apa bedanya sehari lebih cepat dan sehari lebih lambat? Keiji. Kukatakan padamu, hanya keluargahan kami yang bisa memperbaiki peralatanmu yang rusak. Ayah ada apa? Sibuk. Apa? Matsushima Kishi sudah mati. Kukatakan padamu, kau tak akan kemana-mana hari ini. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku mengatur sandiwara ini hanya untuk mengingini tubuhmu? Salah. Penawar di tubuhmu. Itulah yang kuinginkan. Jadi kau tahu segalanya. Anak itu Jiao Chen benar. Matsushima Kishi adalah mata-mata sang. Dan dia dan keluargahan kami telah lama mencapai kerjasama. Negara Sang sudah mati sekarang. Peralatan keluarga baik juga dihancurkan. Kau tak akan pernah bisa mengekstrak penawarnya dari tubuhku seumur hidup ini. Wanita, kau tidak tahu kan? Ada 2 perangkat M78 di dunia ini. Yang satunya ada di perbendaharaan Daxia. Jadi, entah Matsushima Kishi mati atau tidak, tidak penting bagiku sama sekali. Hahaha. Hahaha. Ahai. Hentikan. Kejar dia. Knock knock. Lari-lari. Kakek. Cucu perempuan aku minta maaf. Raja Ashura. Selamatkan aku. Xiao Jin. Yitong Bitong. Bayi Tong, apa kau tak menghormatiku? Bajingan kau. Apa katamu? Aku brengsek. Jangan lupa aku menyelamatkanmu. Wanita sombong ini. Kenapa kau menyamar jadi Raja Asura? Kau sama sekali tidak pantas. Aku menyamar sebagai Raja Asura. Untuk apa aku menyamar? Akulah wanita bodoh ini. Raja Asura yang selalu kau bicarakan. Jangan kira hanya karena punggungmu ada beberapa bekas luka, aku Bei Hitong akan cukup bodoh untuk menganggapmu Raja Asura. Seberapa hebat sih Raja Asura itu? Masa dia bahkan tak bisa mengalahkan bocah ingusan? Kukatakan padamu. Mereka mengincarmu. Kau tak boleh meninggalkan pandanganku mulai sekarang. Apa-apaan kau ini? Kau masih ingin mengendalikan putriku? Pergi dari sini sekarang. Hantiani berkata, memang ada satu lagi. Alat M78 di brankas. Apa kau benar-benar mendapatkan ini dari brankas? Apa? Benarkah ada 2? Ada kod perbendaharaan di atasnya. Lihat sendiri. Ternyata memang ada kodenya. Au mencurinya dari perbendaharaan. Oh kau, berani-beraninya kau mencuri dari perbendaharaan. Kau beritahu aku, apakah kau yang merusak perangkat itu? Xiao Jin, tidak mau menjelaskan? Aku akan cari tahu. Apa sebenarnya yang salah? Xiao Jin, aku sungguh muak denganmu. Apa kau tahu betapa pentingnya alat ini bagiku? Kenapa kau merusaknya? Kita kehabisan waktu sebelum obat baru diluncurkan. Waktu semakin sempit. Perangkatnya tidak berfungsi. Kita akan meluncurkan apa?
Bukankah masih ada keluarga Han? Kita bisa meminta Yitong untuk menikah dengan keluarga mereka. Mami, kita tidak bisa mengandalkan keluargahan lagi. Matsushimaan sudah mati. Mati. Mati? Bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kamu membunuh Matsushimaan? Aku yang membunuhnya. Dia seharusnya mati 2 tahun lalu. Tahu, untuk menghentikan Yitong menikah dengan keluarga Han, kau membunuh satu-satunya orang di dunia yang bisa memperbaiki reaktor. Kau benar-benar tercela. Apakah kau mencoba membunuh keluarga baik kami, Xiao Chen? Xiao Qin, aku selalu curiga dengan motifmu mendekatiku. Apa motif yang dimiliki orang tak berguna sepertinya? Kau membunuh Matsushimaan dulu. Lalu kau mencuri alat itu dan merusaknya. Sebenarnya, kau sudah tahu sejak awal kalau kau butuh untuk mengekstrak penawarnya dari tubuhku menggunakan alat ini. Itu sebabnya kau terus menempel padaku dan tidak mau pergi. Jangan lupa pernikahan ini diatur oleh kakakmu. Entah apa, cara-cara keji yang kau gunakan untuk membuat kakakku menganggapmu orang baik. Tapi kau tak bisa membodohiku lagi. Terserahlah. Apa yang kau bicarakan? Penawar apa? Yitong, apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Lupakan soal penawarnya. Dia membunuh Matsushima Kishi, menyinggung keluarga Han, dan sekarang dia akan menyeret keluarga baik kita bersamanya. Keluar dari rumah tangga bayi segera. Jangan pernah kembali. Keluarga Han. Apa mereka seseram itu? Bodoh. Kau tidak tahu arti kematian. Pergi dari sini sekarang. Minggir. Salam Komandan Xiao. Bangkit. Kenapa reaktornya gagal? Jelaskan dirimu. Salahku Komandan. Aku gagal dalam tugasku untuk melindunginya. Perbaiki reaktornya segera. Selidiki juga. Setiap orang yang baru-baru ini mengakses kas nasional. Ya Komandan. Komandan Xiao, kenapa kau tidak kembali ke markas? Jika Kepala Naga dan yang lainnya tahu kamu masih hidup. 2 tahun lalu, aku disergap oleh 8 Raja Langit. Terluka parah. Ranah bela diriku merosot. Dan aku belum sepenuhnya pulih. Dengan kematian Tetua Bai dan Tetua Xian, aku curiga ada pengkhianat di dalam markas. Apa? Pengkhianat? Sabotage reaktor ini juga bisa jadi ulah pengkhianat. Jangan khawatir Komandan. Aku akan menemukan pengkhianat itu. Pergi. Bai Hitung adalah kunci sekarang. Aku harus tetap di sisinya dan melindunginya setiap saat. Aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu. Ya Komandan. Negara-negara barat. Apakah kalian berkomplot melawan Xia Agungku lagi? Selama aku Asura hidup, kalian tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah kami. Masih belum bisa menyalakan api ilahi. Halo. Xiao Jin, pembawa sial. Cepat ke rumah Bai sekarang. Apa yang terjadi? Lihat apa yang telah kau lakukan. Xiao Chen dari keluarga Bai. Kau membunuh penawasku. Ini tidak bisa dimaafkan. Kau pantas mati. Kawan Bai. Bersekutu dengannya. Tak akan ada yang tersisa. Oh. Pemberitahuan pemusnahan. Apa yang telah kau perbuat? Kau akan membuat kita semua terbunuh. Keluarga Han berani mengeluarkan pemberitahuan pemusnahan. Hari ini aku akan menunjukkan pada mereka seperti apa neraka yang sebenarnya. Kau
Kau merobek pemberitahuan itu. Apa kau mencari mati? Xiao Chen pergi. Jangan pernah kembali. Tidak. Apa kau gila? Apa yang harus kita lakukan jika dia pergi? Keluarga Han hanya ingin aku menyerah. Menulis surat pembatalan pernikahan. Aku akan menikah dengan keluarga Han. Bai Yitong, masalah ini bukan untuk kau putuskan. Reaktornya rusak. Alat M78 itu rongsokan. Tak seorang pun bisa mengambil penawarnya dari tubuhku. Xiao Chen, aku Bai Yitong, tidak berhutang budi pada siapapun. Kau pernah menyelamatkanku. Aku akan membalasmu sekali. Orang yang ingin dibunuh keluarga Han, melarikan diri adalah kematian. Lari. Siapa bilang aku lari? Aku akan menunggu di sini. Kita lihat siapa yang memusnahkan siapa. Benar-benar anak sapi yang tak takut harimau. Alf, nak apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Han? Buddha 8 wajah Grandmaster Xia besar. Buddha, kau akhirnya datang. Hidup dan mati keluarga baik kita kali ini tergantung sepenuhnya padamu, Buddha. Haha, jangan khawatir. Dengan aku Buddha di sini, keluarga Han tidak akan berani bertindak gegabah. Terima kasih Buddha telah menyelamatkan hidupku. Seorang Grandmaster saja tidak cukup untuk melindungi keluarga Bai. Kurang ajar. Tingkat Grandmaster kedua setelah Raja. Dan aku orang tua dari alam Raja. Hanya selangkah lagi. Para ahli tingkat Raja dari Xia Agung kita dapat dihitung dengan satu tangan. Adapun tingkat Raja dari 8 kerajaan barat, 2 tahun lalu oleh Raja Asura dipotong hingga hanya tersisa 1. Buddha telah memasuki tingkat Raja. Tak tertandingi. Sekarang kau tahu apa tingkat Grandmaster itu kan? Level Grandmaster di mataku tidak berharga. Bajingan. Aku lihat kau juga seorang seniman bela diri, nak. Karena kau begitu sombong, kenapa tidak dengan aku orang tua ini bertarung? Keluarga Bai keluar dan mati. Bagus. Semua ada di sini. Menghemat kesulitan saya untuk menemukan kalian satu persatu. Tuan mudahan itu. Xiao Chen lah yang membunuh Tuan Matsushima. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dendam keluarga Han selalu meluas hingga 9 generasi. Xiao Chen adalah menantu keluargamu, Bai. Kalian semua harus dikubur bersamanya. Han, aku yang membunuhnya. Serang aku jika kau punya nyali. Tapi dengan kalian ikan teri, kalian tidak bisa apa-apa denganku. Kau pikir kau bisa lolos dari telapak tanganku hari ini? Apa? Kau pikir menemukan beberapa penolong bisa mengalahkanku? Aku bilang kalian ikan teri. Cuma tahu taktik Scarecrow. Bisakah kalian melakukan sesuatu yang baru? Hahau. Sombong sekali. Kita lihat apakah mulutmu masih keras nanti. Haha. Aku bukan cuma keras mulut. Tinjuku lebih keras. Tuan mudahan, Xiao Chen, tidak ada hubungannya denganku. Terserah kau mau apa denganku. Mami, kok begini sih? Diam. Ini semua salah bajingan ini. Dia yang menyebabkan ini. Kenapa dia harus mencari mati? Menyerah seluruh keluarga kita. Bajingan ini pantas mati. Buddha, tolong Xiao Chen. Biarkan Tum ini mati di depanku. Di mana aku meletakkan mukaku? Bagus. Karena Mana Bai telah meminta. Maka hari ini aku akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidupnya. Buddha 8 wajah, apa kau ikut campur dalam urusanku? Aku dipercayakan dengan tugas dan setia kepada klinku. Tuan mudahan demi Buddha ini, bagaimana kalau kita biarkan masalah ini berlalu hari ini? Bagaimana jika aku menolak? Tuan mudahan, jika tidak, Buddha ini harus melanggar sumpahnya hari ini. Hahaha. Aku akan membunuh seseorang. Bahkan Raja Surgapul tak bisa menghentikanku. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Paul Sanguines, kau bahkan lebih sombong dan angkuh daripada anak ini.
Kalahkan aku dalam satu gerakan. Apakah kau seorang ahli tingkat Raja Surgawi? Buddha berwajah 8. Dia adalah ahli tingkat Raja Langit. Jika kau ingin hidup, sebaiknya kau minggir. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara denganku seperti ini? Setelah orang tua ini menyelesaikan krisis keluarga Bai, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Seorang sanguinis mengoceh omong kosong seperti itu. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Dari mana kepercayaanmu berasal? Jika aku tak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku akan menjadi budakmu. Ahli tingkat Raja Surgawi. Kau. Siapa kau? Hahaha. Dia yang lolos dari Pedang Raja Asura 2 tahun lalu. Raja Surgawi Sangun terakhir, Qian Yueying. Jadi itu kau. Kau terlalu lemah. Tingkat Raja Surgawi. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sekarang? Tuanmu Dehanku mohon. Tolong ampuni kami. Semua ini, semua perbuatan Xiao Qin. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Tuan Mudahan. Jika Anda mau menunjukkan belas kasihan, aku akan meminta Yiton menikah dengan keluarga Han segera. Jika aku tahu ini, mengapa repot-repot sejak awal? Tindakan keluargamu Bai telah sangat mengecewakanku. Tuan Mudahan, apa yang diperlukan untuk menyelamatkan keluarga Bai kami? Semua orang kecuali Bai Yetong harus mati. Apa? Han Tianyi, aku akan ikut denganmu, lepaskan saja orang tuaku. Tunggu. Meskipun kekuatanku kurang, tapi aku menerima pembayaran keluarga Bai untuk hidup mereka. Aku harus memastikan keselamatan mereka. Budeha, apa kau punya ide bagus lainnya? Untungnya aku memberitahu orang penting sebelumnya. Dia seharusnya segera tiba. Xiao Cheng, jangan ikut campur. Kalau Buddha bilang ada jalan, ya ada jalan. Biarkan dia pergi. Pelakunya pantas mati. Itu ahli tingkat Raja Surgawi. Kau hanya membuang nyawamu. Aku mengagumi orang kuat. Kita bisa cari tempat untuk membicarakan ini. Asura. Siapa yang berani bergerak di kediaman Bai? Tuan kau akhirnya tiba. Tolong usir sanguinis ini. Ranah Xiao Shuai jatuh. Saat ini aku tak bisa di depan orang luar mengungkapkan identitasnya. Takutnya menarik perhatian para pembunuh bayaran ahli. Qian Yueying. Siapa kau? Pakar tingkat Raja Surgawi. Seekor semut yang 2 tahun lalu dari Pedang Syurah. Nyaris lolos dari kematian. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke keluarga Bai dan membuat masalah? Nona Qian Yueying. Siapa dia? Apa maumu? Tinggalkan keluarga Bai, tinggalkan Daxia. Ada 2 pakar tingkat Raja Surgawi di sisi lain. Aku bukan tandingan mereka. Xiao Chan, kita akan bertemu lagi. Nona Qian Yueying, apa maksudmu dengan ini? Oke. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Berhenti. Tindakan bejat keluargamu Han membuatmu semakin dekat dengan kematian. Kembali dan beritahu Han Aotian untuk menyiapkan peti matinya.
membuat Nona Kiar begitu khawatir. Kau dari keluarga Xiao, kan? Xiao Chen, aku tak menyangka kau yang tak berguna masih bisa mendapat bantuan dari keluarga Xiao. Baiklah, aku akan menunggu di keluarga Han untuk kau musnahkan kami, Tuan Muda Xiao. Lancakmu cari mati. As, Tunggu saja. Karena krisis keluarga Bei telah diselesaikan, maka orang tua ini akan pergi. Tuan Evo, silakan jalan perlahan. Hati-hati. King Luan, kau juga harus kembali dulu. Ya. Tidak apa-apa sekarang. Jika keluarga Han berani membuat masalah untuk keluarga Bai lagi, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Aku ingin lihat siapa yang bisa melindungimu. Mami, ngapain sih? Xiao Chen baru saja menyelamatkan seluruh keluarga kita. Apa yang kau lakukan? Mimpi. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Tuan Muda Han? Wanita itu milik keluarga Xiao. Dia orang buangan keluarga Xiao. Benar-benar berani meminjam pengaruh keluarga Xiao. Nyawanya tidak cukup untuk mati. Tahu? Tidak masuk akal. Bai Yitong, biar ku bilang, aku belum memutuskan pertunangan. Kau tidak boleh menikahi siapapun. Xiao Chen, apaan sih yang kau lakukan? Bajingan. Tahu? Kau berani sekali. Jangan lupa siapa yang memberimu makan. Beraninya kau membentak kami. Sekarang dengan obat baru yang tidak bisa dipasarkan, keluarga Bai kita hampir tamat. Kau tidak akan bisa naik lebih tinggi dengan bergantung pada Yitong. Cepat dan temukan targetmu berikutnya. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Bai Yitong tidak boleh menikahi siapapun. Jika kau berani menentang keinginanku, aku akan menghancurkan keluargamu Bai juga. Xiao Chen, sebenarnya apa maumu? Tidak hanya kita gagal menghancurkan keluarga Bai kali ini, Han Haojian, kepala keluarga Han. tapi kita juga memprovokasi pakar tingkat Raja Surgawi. Urusannya jadi agak runyam. Hao Tian, jangan khawatir. Lanjutkan saja dan lakukan dengan percaya diri. ayah wanita itu dari keluarga Xiao. Xiao Chen entah metode apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar bisa meminjam pengaruh dari keluarga Xiao. Lalu seret keluarga Xiao ke dalam kekacauan ini. Mari kita lihat bagaimana orang buangan seperti dia masih bisa meminjam pengaruh di depan keluarga Xiao. Dimengerti. Aku sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Aku tak peduli metode apa yang kau gunakan. Alat itu dan wanita itu harus kita amankan. Jangan khawatir, Nona Sengetsu. Kami sudah mengirim orang untuk mengutak-atik reaktor di Perbendaharaan Nasional. Selama reaktornya tetap rusak, semuanya terkendali. Setelah aku menyalakan api suci dan menjadi pakar tingkat dewa, aku pasti akan membantu keluargamu Han naik ke posisi kepala naga. Terima kasih, Nona Sengetsu. Apa? Jeti Hansang juga ingin mencicipiku? Tidak, aku tak berani. Kau boleh pergi sekarang. Sudah aku bilang jangan memprovokasi perempuan itu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Ya ayah, ayo pergi. Salam Komandan Xiao. Komandan Xiao, kami telah menemukan masalah dengan reaktornya. Seseorang telah mengambil komponen dari dalam. Itulah mengapa tak bisa digunakan. Siapa yang melakukan ini? Sudahkah kau temukan? Belum. Banyak tokoh penting yang memiliki akses ke Perbendaharaan Nasional. Kami tidak tahu persis siapa yang mengutak-atiknya. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Komandan Xiao? Sebarkan berita bahwa obat baru keluarga Bai sudah dipasarkan dan turunkan harga saham mereka. Dimengerti, Pak. Ciptakan tabir asap untuk musuh dan biarkan mereka menampakkan diri.
Pertemuan pertukaran teknologi. Mami obat baru, kita tidak bisa dipasarkan. Ngapain kita ke sini? Ajaran jejaring ini memiliki banyak pemuda berbakat dari keluarga terkemuka. Jika salah satu dari mereka menyukaimu, keluarga kita akan berubah. Mami sudah kubilang aku tidak mau menikah. Lagi pula Xiao Jin. Jangan sebut si tak berguna itu. Dia hanya buangan keluarga Xiao. Dia masih berpikir dia bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Xiao. Dia tamat. Kurasa ada yang lebih dari yang terlihat. Nona Bai, kita bertemu lagi. Tuan Muda Han, apa yang kau lakukan? Ada banyak orang di sini hari ini. Kau tidak boleh gegabah. Nyonya Bai, Anda salah paham. Semua insiden sebelumnya disebabkan oleh Xiao Chen. Biarkan mereka yang pantas mati-mati. Hanya Xiao Chen yang pantas mati. Ya. Tuan Muda Han benar. Xiao Chen bertanggung jawab penuh atas semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tuan Muda Han sungguh bijaksana dan murah hati. Dia bertanggung jawab atas tindakannya. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat sapa Tuan Muda Han. Tuan Muda Han, peralatan di Perbendaharaan Nasional rusak. Kusarankan kau jangan buang-buang waktu denganku. Kau, Nona Bai, apakah aku tipe orang yang akan tanpa henti mengejar seseorang? Jika kau benar-benar tidak menyukaiku, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Izinkan aku memperkenalkan semua orang kepada Xiao Zifang, Tuan Muda Xiao. Xiao Zifang, Tuan Muda Xiao. Penerus keluarga Xiao di masa depan. Tuan Muda Xiao. Ini dia yang bersama Xiao Chen. Nona Bai yang bertunangan. Bai Yeton. Salam Tuan Muda Xiao, Yitong kami. Dan Xiao Chen sudah lama memutuskan semua hubungan. Bajingan itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Xiao yang sah, kan tanda tanya. Xiao Chen. Sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu. Nona Bai wanita secantik ini ternyata bertunangan dengan si pecundang itu. Sungguh tak ada keadilan di dunia ini. Tidak. Pertunangan itu, keluarga baik kami sama sekali tidak akan menyetujuinya. Kusarankan kau putuskan saja pertunangan itu secepatnya. Dia bukan siapa cuma sampah masyarakat. Tak berguna. Hahaha. Tuan Muda Xiao, seberapa menjijikkan Xiao Chen ini? Ceritakan semuanya pada kami. Hahaha. Tuan Muda Zifang, ingat kata-kata kepala keluarga dan bicaralah dengan hati-hati. Injual Grandmaster keluarga Xiao. Ibunya tak tahu malu. Main serem dengan para pelayan. Sedangkan dia Xiao Chen. Tidak jelas, apakah dia benar-benar putra ayahku? Katakan padaku, bukankah orang seperti ini menjijikan? Hahaha. Bajingan sialan itu, dia telah membuat Titong dan aku kehilangan muka. Tuan Muda Xiao, apa yang kau katakan adalah 8 tahun lalu mantan nyonya Xiao. Konon dia berselingkuh dengan tukang kebun. Tertangkap basah oleh kepala keluarga Xiao. Namun dia menolak untuk mengakuinya. Bersikeras dia dijebak. Bagaimana mungkin ada yang mengakui hal seperti itu? Pada akhirnya demi menghormati hubungan masa lalu mereka, kepala keluarga Xiao tidak membunuh mereka, tetapi hanya mengusir mereka dari keluarga Xiao. Tapi wanita itu tidak bisa menerimanya dan membenturkan kepalanya ke gerbang utama. Mengerikan sekali. Benar-benar mengerikan. Ibu jangan bicara sembarangan. Apa maksudmu, ceroboh? Perselingkuhan Ibu Xiao Chen membuat malu keluarga Xiao. Sungguh memalukan. Xiao Chen mengikuti ibunya. Tak heran, dia begitu tak tahu malu. Tuan Muda Xiao. Orang tua kami adalah seorang profesor biologi yang diakui secara nasional. Hahaha. Itom selalu berada di bawah bimbingan kakeknya. Keluarga kami menghargai pendidikan yang layak. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi di keluarga kami. Nona Bai menikahi Xiao Chen lebih buruk daripada menikah denganku. Sejak kecil aku senang merebut apa yang menjadi miliknya. Jangan khawatir Tuan Muda Xiao. Kita akan menjalani semuanya perlahan. Lagi pula Yitong kami belum pernah menjalin hubungan. Dia pemalu, kau tahu. Hahau, aku sih tak keberatan untuk pelan-pelan. Tapi aku khawatir harga saham keluargamu tak bisa menunggu. Nyonya Bai, obat baru keluarga Bai tidak bisa diluncurkan setelah berita ini tersebar. Aku khawatir harga saham keluarga Bai akan anjlok.
Nona Bai. Demi bajingan keluarga Xiao. Melepaskan pewaris sah keluarga Xiao. Apakah itu sepadan? Tuan Muda Xiao kau. Bisakah kau benar-benar membantu keluarga baik kami? Tentu saja memanipulasi harga saham. Adalah keahlian keluarga Xiao kami. Itong, kenapa kau tidak setuju saja? Jika ini terus berlanjut, keluarga kita akan hancur. Yitong, apakah kau harus sekejam kakakmu? Kakakmu saat itu sepenuhnya mampu membuat keluarga kami mencapai puncak kesuksesan. Alih-alih mengelola bisnis keluarga, dia bersikeras melakukan penelitian yang telah menyebabkan kami merendahkan diri dan mengemis di mana-mana. Bisakah kau menanggung kehancuran keluarga kita? Sudah kubilang aku tidak akan menikahi siapapun. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti sepertimu? Hahaha. Nyonya Bai, bagaimana kau bisa memukul tunanganku? Apa sakit? Jangan sentuh aku. Status tuan mudanya adalah milikku. Cahaya di sekelilingnya adalah milikku. Tentu saja tunangannya juga milikku. Tuan Muda Xiao, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan dia. Tuan Muda. Kenapa kau di sini? Apa kau lupa apa yang kukatakan? Xiao Chen dasar bocah manja. Diusir oleh keluarga. Kau sangat tanggun bahkan sampai menumpan pada seorang wanita. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Apa aku salah? Ibumu selingkuh dari ayahmu. Jadi kau hanyalah anak haram. Oh, Paman Ki, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Chen. Sudahlah. Lupakan saja. Biarkan berlalu. Lupakan saja, kalau begitu ibuku akan bisa hidup kembali. Lupakan saja. Maka air kotor yang dituangkan ke ibuku bisa dibersihkan. Wanita itu Sang Rusuang, menjebak ibuku dan menyebabkan kematiannya. Aku harus membuatnya membayar dengan darah. Baiklah, akan kulihat. Bagaimana kau dasar bajingan? Akan membuat kami membayar dengan darah. Tuan Muda Zifan berhenti bicara. Tuan Muda Chen benar-benar akan menghajarmu sampai mati. Paman Ki beri dia pelajaran. Aku bukan tandingan Tuan Muda Chen. Paman Ki, kau sudah berlatih selama beberapa dekade dan sudah menjadi seorang Grandmaster. Kau tak bisa menangani bajingan ini? Tuan Muda Chen. Lebih kuat dariku. Pak Tua, apa kau masih sentimental? Jangan lupa kau pelayan keluarga Xiao. Aku tuanmu. Sebagai anjing, kau harus patuh pada tuanmu. Lumpuhkan dia. Oh, Xiao Sifang. Aku akan melumpuhkanmu dulu hari ini. Tuan Muda Chen. Jika kau ingin menyentuh Tuan Muda Zifan, kau harus melangkahi tubuh tua ini. Kau. Baiklah Xiao Sifang. Aku akan mengampunimu hari ini. Tapi ingat ini. Kamu dan wanita itu Sang Rusuang. Cepat atau lambat akan mati di tanganku. Dan Xiao Tingshan. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Bagus. Kita lihat saja siapa yang tidak melepaskan siapa. Bukankah kau hanya seorang benalu di keluarga Bai? Aku akan memastikan kau bahkan tak bisa numpang hidup lagi. Tuan Muda Xiao, apa yang kau coba lakukan? Aku sudah menyebarkan berita tentang kegagalan peluncuran obat baru keluargamu Bai. Sudah kukatakan pada semua orang, kalian semua akan segera mengemis di jalanan. Tidak, semua ini adalah perbuatan Xiao Jin. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kau tidak bisa melakukan ini. Xiao Chen menggunakan pengaruh keluarga Xiao untuk membantu keluarga Bai. Bagaimana kau bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Apa? Seorang anak buangan berani menggunakan pengaruh keluarga Xiao? Ini semua perbuatan Xiao Jin. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Hahau. Pengaruh keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang bisa dipinjam dengan mudah. Jika kau meminjamnya, kau harus membayar harganya. Hari ini adalah hari di mana keluarga Baimu dan Xiao Chen bayar harganya. Saham keluarga Bai telah anjlok. Dari lebih dari 400 poin, turun menjadi lebih dari 200.
Masih hampir turun di bawah 100. Sepertinya keluarga bayi benar-benar akan mengemis. Mami, kau kenapa? Berlutut dan mohon padaku sekarang. Dan aku mungkin akan mengampunimu. Aku mohon. Tolong ampuni nyawa kami. Kau apa yang kau ingin aku lakukan? Apa saja. Mami ngapain? Bangun. Dan kau adik kiparku. Aku ingin kau berlutut dan merangkak ke sini dan memohon padaku. Kau mengigau. Dasar anak durhaka. Apakah kau benar-benar ingin melihat ayahmu dan aku tidur di jalanan? Keluarga bayi tidak akan bangkrut. Aku yang bilang. Halo. Tarik saham keluarga bayi. Diam. Jika bukan karenamu, keluarga bayi kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Harga saham keluarga bayi akan segera naik. Hahaha. Kau sungguh membuat pertunjukan yang bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat keluarga bayi selamat dari ini. Xiao Shifang, kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Karena latar belakang keluargamu Xiao, biar ku katakan padamu, keluarga Xiao bukan apa-apa bagiku. Mereka seperti anjing liar. Hahaha. Akulah yang mengendalikan segalanya. Kau hanyalah anjing liar di mataku. Hahau. Saham keluarga bayi akan segera mencapai titik terendah. Adik ipar, jika kau ingin menyelamatkan keluarga bayi, kau punya satu kesempatan terakhir. Berlututlah sekarang. Dan merangkak ke sini dan mohon padaku. Berlutut. Mami, aku tidak mau. Baiklah. Kau berlutut. Tidak, aku tidak mau. Jika kau tidak berlutut, apa yang akan terjadi pada kita semua? Aku tidak mau. Hahaha, benar. Sekarang merangkaklah ke sini. Merangkak ke sini dan mohon padaku. Dan aku akan melepaskan keluarga bayi. Hahaha. Memperlakukan orang sebagai mainan untuk hiburanmu. Kau tak jauh dari kematian. Diam, Xiao Jin. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Sebagai seorang ibu, kau membuat putrimu sendiri melakukan hal-hal menjijikan seperti itu. Kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Nitong. Nah, sekarang pemeran utama wanitanya juga kabur. Tidak ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Sudah waktunya bagi keluarga bayi untuk bangkrut. Apa yang terjadi? Harga saham keluarga bayi mulai naik. Telah ditarik hingga 200 poin dalam sekejap. Tidak. 300 poin sekarang. Akan menembus 400. Ini naik terlalu cepat. Cepat beli. Apa yang terjadi? Mustahil. Siapa dalang di balik semua ini? Lihat berita daring. Obat baru keluarga bayi sudah beredar di pasaran. Apa? Bagaimana mungkin? Peralatan M78 jelas-jelas tidak beroperasi. Keluarga bayi ini, bagaimana mereka bisa mengembangkan obat baru? Nyonya bayi, selamat. Aku tak menyangka kau diam-diam mengembangkan obat baru. Menunggu untuk membuat gebrakan. Kau membuat kami semua barusan. Keringat dingin untuk keluarga bayi. Ya, betul. Dunia farmasi ibu kota kekaisaran. Jika tanpa keluarga bayi, akan seperti malam tanpa bulan. Gelap dan redup. Ya. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini benar-benar perbuatan Xiao Jin? Mustahil. Dia tidak berguna. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Pasti Bai Tua. Bai Tua pasti telah melakukan sesuatu. Xiao Shifang, perhitunganmu salah. Kembalilah dan beritahu Sang Rushuang untuk membasuh lehernya dan menunggu. Tuan Muda Chen tunggu. Apalagi yang kau inginkan? Sang Patriark sakit. Beliau ingin bertemu Tuan Muda Chen. Tutup mulutmu. Ketika saatnya tiba, aku tentu saja akan pergi menemuinya.
dia dan Sang Ruswang sama-sama akan membayar atas kematian ibuku. Xiao Chen, nyawamu akan kuambil. Xiao Chen, aku tahu aku akan menemukanmu di sini. Aku tahu, kau akan berada di sini. Hanya di sini, aku bisa menemukan ketenangan sesaat. Kembalilah. Semuanya telah diselesaikan. Obat baru keluarga bayi telah beredar di pasaran. Harga saham mereka juga naik. Orang tuamu takkan lagi menekanmu. Reaktornya rusak. Dari mana obat baru itu berasal? Itu tidak dikembangkan dengan peralatan N78. Kau akan tahu saat kau kembali apa yang terjadi. Apa yang masih kau tunggu? Katakan padaku, apakah aku terlalu kejam pada orang tuaku? Hanya peduli pada perasaanku sendiri, mengabaikan mereka sepenuhnya. Bai Yitong, aku tahu kau wanita yang baik. Tapi kebaikan harus diterapkan dengan benar. Kau ingin menjadi anak yang berbakti dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kau perlu memahami tanggung jawabmu. Aku mulai semakin mengerti. Kenapa kakak mengatur pernikahan ini? Apakah kakakku memintamu untuk melindungiku? Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Jadi siapa kau sebenarnya? Jangan sebut Raja Asura lagi. Aku serius akan marah. Kau sungguh bodoh. Obat baru keluarga bayi diluncurkan sesuai jadwal. Ada apa? Bukankah kau bilang bahwa komponen reaktor sudah diekstraksi? Tidak bisa digunakan lagi? Apa kau meragukanku? Di antara kita, hanya kau yang pernah masuk ke perbendaharaan nasional. Bisakah reaktornya digunakan atau tidak? Hanya kau yang tahu. Aku juga bingung dengan masalah ini. Aku punya komponennya. Reaktornya tidak bisa digunakan. Kecuali mereka sudah memperbaiki reaktornya. Masalah ini, selidiki sesegera mungkin. Beri aku penjelasan, jika seseorang benar-benar bisa memperbaiki reaktor, mereka harus dibunuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kali ini, kita gagal menghancurkan keluarga bayi. Perempuan Bai Yitong itu adalah ancaman. Dia juga membuat rencana kita mustahil untuk dijalankan. Kenapa tidak membunuhnya saja? Sebelum minum racunnya, kau harus memegang penawarnya di mulutmu terlebih dahulu. Dan penawarnya ada pada perempuan itu. Sebelum kita mendapatkan penawarnya, perempuan itu tidak boleh mati. Pasti ada yang mencurigakan tentang obat baru keluarga bayi. Aku akan menyelidikinya. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi, kusarankan kau bawakan aku reaktornya dulu. Jika aku mengambil reaktornya, itu pasti akan terbongkar. Aku tidak memaksamu, tapi menyarankan. Adapun bagaimana memutuskan, pertimbangkan sendiri. Sorak-sorai, suami. Papi, Mami, Yitong, ayo. keluarga Bai benar-benar memiliki obat baru di pasaran. Berkat Grup Kunpeng, ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Apa benar ada Grup Kunpeng berlatar belakang kerajaan? Grup Kunpeng memberi kita obat baru, tanpa memungut biaya apapun. Mereka benar-benar banyak membantu kita. Ya, Mungkinkah Xiao Qin yang meminta bantuan Grup Kunpeng? Siapa dia sebenarnya? apa Xiao Qin? Dia hanyalah anak terbuang dari keluarga Xiao. Identitas apa yang bisa dia miliki? Hari ini di pertemuan pertukaran, dia membuat kita kehilangan muka. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Di mana dia? Katanya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi jangan datang. Bagus dia tidak datang. Jangan datang lagi di masa mendatang. Aku marahannya dengan melihatnya. Mami, Xiao Chen bilang padaku, kalau dia meminta bantuan penguasa domain naga Azuri untuk meminta bantuan. Bagaimana dia tahu
bahwa itu adalah penguasa domain naga azul yang membantu. Mungkinkah dia yang membantu? Penguasa domain kura-kura hitam. Kau bawa reaktornya kemana? Yuan Shan penguasa wilayah kura-kura hitam. King Luan, kepala naga meminta Kill untuk mengambil reaktornya. Itu akan berguna baginya. Aku mengelola kas negara. Kenapa aku belum menerima kabar apapun dari kepala naga? Mungkin pemimpin naga sedang sibuk dengan urusan politik, lupa memberitahumu. Kalau begitu aku akan bertanya pada pemimpin naga sekarang. Masalah kecil ini tidak perlu merepotkan pemimpin naga. Yuan Shan, kau berkolusi dengan orang luar untuk menyabotase reaktor. Apa salahmu? King Luan, kau tidak bisa bicara omong kosong tanpa bukti. Mata mana yang melihatku? Berkolusi dengan orang luar? Kukatakan kau berkolusi dengan orang luar. Kau berkolusi dengan orang luar. Salam Komandan Xiao. Salam Komandan Xiao. Xiao. Komandan Xiao, kau belum mati. Apa? Terkejut. Rentasnya. Komandan Xiao, kau masih hidup. Hati bawahan ini sangat gembira. Benarkah begitu? Tapi kau tidak terlihat bahagia sama sekali. Komandan Xiao, rencanamu berhasil. Dia menunjukkan jati dirinya. Komandan Xiao, ada apa? Yuan Shan, kau berkolusi dengan orang luar mengkhianati kami dari dalam. Apakah kau menyadari kejahatanmu? Komandan Xiao, bagaimana aku bisa berkolusi dengan orang luar? Jangan dengarkan cerita sepihak King Luan. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Mengapa reaktornya tidak berfungsi? Ini, aku tidak tahu kenapa. Ada komponen yang hilang. Kau mengutak-atiknya. King Luan, jangan fitnah aku. Komandan Xiao, banyak orang yang bisa mengakses perbendaharaan. Lebih dari selusin. Kenapa harus aku yang mengutak-atiknya? Jika bukan kau, kenapa kau di sini sekarang? Untuk mencuri reaktor? Itu pemimpin naga. Pemimpin naga. Lalu haruskah aku bertanya kepada pemimpin naga sekarang? Kau dan kekuatan di belakangmu. Untuk mencegah keluarga Bai menggunakan perangkat M78, diam-diam mengirim seseorang untuk merusak reaktor keluarga Bai. Untuk keamanan, kau juga melepas suku cadang dari reaktor di perbendaharaan. Berniat menghancurkan keluarga Bai. Benar atau tidak? Sama sekali tidak. Komandan Xiao menyuruhku merilis berita peluncuran obat baru keluarga Bai dan menyuruh Suanyang mendukung obat baru itu, menyebabkan rencanamu gagal. Kau mau tak mau bertanya-tanya, apakah reaktor di perbendaharaan telah diperbaiki? Dan harus datang untuk memeriksa. Rencanaku untuk memancing ular keluar dari lubangnya, untuk menunggu kelinci. Apakah kau puas? Karena aku sudah terungkap. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Betul. Akulah yang melakukan semuanya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serahkan reaktor dan suku cadangnya. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku masih bisa bersikap lunak padamu. Hahaha. Xiao Chen, jangan kau kira aku tak memperhatikan. Ranahmu telah runtuh. Dan sekarang tak berbeda dengan ranahku. Bahkan jika kau bergabung dengan King Luan, kau belum tentu bisa menahanku di sini hari ini. Kau cukup percaya diri ya? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Ahau. Kau benar-benar mempelajari seni iblis Sihuan. Hahaha. Hanya seni iblis Sihuan yang bisa membawaku ke tingkat dewa. Ahau. Tak kusangka kau akan merendahkan diri sejauh ini. Ada banyak yang kau tidak tahu. Di mana komponen reaktornya? Aku menyembunyikan mereka di tempat yang tak diketahui siapapun. Mengapa kau mengkhianati kami? Aku hanya menginginkan hal yang sama denganmu.
Dinobatkan sebagai raja dan dimuliakan. Untuk dinobatkan sebagai raja dan dimuliakan. Apakah itu mengharuskanmu mengkhianati kepentingan bangsa? Hahu. Dalam 300 tahun, sejak berdirinya Huaxia, kaulah satu-satunya raja non-kekaisaran. Orang lain yang ingin menjadi raja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kecuali jika dinasti Xia Agung berubah. Aku takkan punya kesempatan ini. Dengan Komandan Xiao di sekitar sini, siapapun yang ingin menggulingkan Xia Agung hanyalah khayalan. Ketenaran dan kekayaan telah membuatmu gila. Hanya satu langkah lagi. Aku hanya satu langkah lagi. Aku bisa melangkah ke tingkat dewa. Aku bisa menjadi tak terkalahkan. Yuan Shan, oh Yuan Shan. Tulangmu sangat langka. Seperti gunung memeluk bulan gualangnya surga. Aku sangat optimis tentangmu. Kupikir di antara kalian berempat, kau memiliki peluang terbaik untuk mencapai tingkat dewa. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kau diam-diam mempelajari seni iblis Sihuan. Tidak tahukah kau mempelajari seni iblis Sihuan? Itu seperti menyuling Gu. Sekalipun itu penyempurnaan Gu, akulah Raja Gu. Kau. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Ya. Komandan Xiao, Apakah kau menemukan komponennya? aku tidak becus. Yuan Shan telah diselamatkan. Apa? Apa yang kita lakukan sekarang? Kejar dia. Kita harus mengambil komponen yang hilang. Ya. Terima kasih. Ribuan transformasi orang-orang negeri Sang. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Demi tujuan kita bersama. Jangan sebutkan itu. Setelah lukaku sembuh, aku pasti akan membalas dendam padanya. Mereka menyusul. Kita harus segera pergi. Baiklah. Kau, apa yang kau lakukan? Menyerap esensi iblismu. Untuk mencapai jalanku menuju ketuhanan. Kau juga mengolah seni iblis Sihuan. Kalau tidak, menurutmu dari mana asal ilmu iblis Han Aotian? Akulah Raja Gu sejati. Pada akhirnya aku tetap membuat baju pengantin. Untuk orang lain. Ahau. Hahaha. Ketuhanan di tangan. Tak terkalahkan di seluruh dunia. Dia sudah mati. Ini merepotkan. Ayo pergi. Apa Yuan Shan matu? Identitasnya telah terbongkar. Jika kita tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan jatuh ke tangan pasukan Shura. Tapi aku belum mendapatkan reaktornya. Kita akan mendapatkannya pada akhirnya. Aku menyuruhnya mengekstrak komponen reaktor. Di mana komponennya sekarang? Tak ada yang tahu. Bajingan, kenapa kau baru bilang sekarang? Orangnya sudah mati. Terlambat untuk mengatakan apapun. Kita hanya bisa berharap mereka bisa memperbaiki reaktornya sendiri. Sekarang tempatnya. Rencananya harus ditunda tanpa batas waktu. Tidak masalah. Aku akan segera tak terkalahkan. Selanjutnya aku akan bersemedi. Adapun urusan di luar, kau atur dan kerahkan sendiri. Ibu aku harus membuat Xiao Chen berlutut di depanku dan memohon padaku seperti anjing.
Sang Rosuang Ibu Sifat. Bisakah kau bersikap baik sebentar? Jangan menimbulkan masalah di luar. Aku tidak tahan. Dengan tatapannya yang menjijikkan itu, pion terbuang yang disapu keluar pintu. Masih berani bertingkah sombong di depanku. Aku akan tidur dengan tunangannya. Sekarang adalah waktu yang spesial. Kau sebaiknya tidak memprovokasi bajingan kecil itu. Aku tidak peduli, aku ingin. Xiao Chen berlutut di depanku. Aku ingin menghancurkan semua harga dirinya. Nak, dengarkan aku. Lewati saja periode ini. Tunggu orang tua yang tidak berguna itu mati. Dan seluruh keluarga Xiao akan menjadi milikmu. Lalu bukankah kau akan bisa melakukan apapun yang kau mau? Sekarang kau harus bertingkah seperti anak baik. Dan dapatkan warisannya dengan lancar. Jika kau memprovokasi bajingan kecil itu sekarang, bagaimana jika ayahmu yang pecundang mengingat sisi baiknya dan memanggilnya kembali? Seharusnya kita membunuhnya bersama saat itu. Orang hebat tidak memedulikan hal-hal sepele. Telan saja amarahmu untuk saat ini. Begitu kau menjadi kepala keluarga Xiao, bukankah akan mudah untuk mengendalikannya? No. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bahkan jika aku tidak bisa berurusan dengannya, aku tidak bisa membiarkannya hidup tenang. Apa yang kau coba lakukan lagi? Aku peringatkan kau. Pamanmu akan segera dipromosikan menjadi gubernur kota jika kau membuat masalah sekarang. Jangan salahkan aku karena berurusan denganmu. Bukankah paman bekerja untuk grup Kunpon? Bagaimana dia tiba-tiba dipromosikan? Pamanmu lakukan sesuatu yang besar. Dia diperhatikan oleh Kepala Naga dan Tuan Domain Naga Azuri. Dan dipromosikan. Seseorang telah menyerap esensi sihirnya. Sepertinya masih ada orang yang mempelajari seni iblis di Daxia. Aku ingin tahu siapa itu. Orang ini pasti cukup kuat. Esensi sihir Yuanshan diserap kali ini. Aku khawatir mereka mendekati tingkat dewa. Aku masih belum bisa menyalakan kembali api suci. Sepertinya masalah ini menjadi semakin mendesak. Ini semua salahku. Karena membiarkan Yuanshan kabur dariku. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Prioritas utama sekarang adalah menemukan bagian-bagian reaktor. Aku sudah mengirim orang untuk mencari setiap tempat persembunyian Yuanshan, apapun. Kita harus menemukan bagian-bagian reaktor. Jika tidak, perangkat M78 tidak akan berfungsi. Komandan Xiao harus menemukan cara untuk menyalakan kembali api dewamu. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Jika kau menggunakan metode mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh, itu tidak berbeda dengan mempelajari seni iblis Huang Barat. Pada akhirnya itu hanya level dewa semu. Sekarang Bai Yitong sudah menjadi target mereka. Aku harus melindunginya setiap saat. Hathar, tak kusangka kejadian terakhir. Sebenarnya lelucon yang dimainkan oleh Tuan Muda Xiao pada kita. Lelucon. Hathar. Bagaimana lagi kita bisa membiarkan keluarga Bai melihat kekuatan dan ketulusan keluarga Xiao kita? Betul sekali. Keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran terkenal. Siapa yang tidak tahu? Ngomong-ngomong, Tuan Muda Xiao, kejadian terakhir itu membuatku takut setengah mati. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Menandatangani. Perjanjian pembatalan. Cepat dan tandatangani untukku. Kembalikan kebebasan Yitong kita. Hei kau. Tahu. Dasar brengsek. Berpegang teguh pada Yitong. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah hanya untuk uang? Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu. Lihat seperti apa uang itu. Apakah uang itu cukup? Cukup. Cukup. Berhenti. Mama, apa yang Mama lakukan? Cepat dan buat dia menandatangani ini, perjanjian pembatalan. Tuan Muda Xiao yang sebenarnya telah datang ke rumah kami untuk melamar. Keluarga kami akan segera bergabung dengan keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, apa yang kau lakukan di kediaman baik kami? Nona Bai, aku datang ke sini khusus untukmu. Tuan Muda Xiao, aku tunangan Xiao Qin. Tolong jaga sikapmu. Adik ipar. Itu bahkan lebih menarik. Tidak ada yang lebih enak dari pangsit. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada seorang adik ipar. Apakah kau akan membatalkan pernikahan ini atau tidak? Mama, kenapa Mama memaksa Xiao Qin seperti ini? Mama memaksanya berarti Mama juga memaksaku. Apa maksudmu dengan sepentasnya?
Jika dia tidak menandatangani perjanjian pembatalan, apakah kau akan menikahi Tuan Muda Xiao saat masih bertunangan dengannya? Xiao Chen. Kau hanyalah anak buah keluarga Xiao. Kau bukan tandingan Tuan Muda Xiao. Terakhir kali kau tak menginginkan 5 juta. Kali ini aku akan menambahkan 5 juta lagi. Asal kau menandatangani perjanjian pembatalan dan memberi Yitong kembali kebebasannya. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Aku bisa membantu keluarga bayimu mengatasi kesulitannya. Kau pikir aku kekurangan uang? Kau benar-benar berani bukan? Sungguh tak tahu malu. Apa katamu? Xiao Chen, insiden di konferensi pertukaran terakhir hanyalah lelukon yang kumainkan pada keluarga Bai. Lelukon, kau tidak benar-benar berpikir kau menyelamatkan keluarga Bai kan? Xiao Xifang, kau benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu. Kurasa kaulah yang tak tahu malu. Terakhir kali itu Xiao Qin yang meminta bantuan pada Tuan Wilayah Azuri Dragon yang telah membantu keluarga baik kita menghindari krisis. Oh, ayolah. Dia, bocah ingusan itu, mampu menyewet Tuan Domain Naga Azuri? Jika bukan karena campur tangan Tuan Wilayah Azuri Dragon, mana mungkin grup Kunpeng memberikan obat baru kepada keluarga baik kita? Itu perbuatan pamanku. Pamanku sebelumnya seorang eksekutif senior di grup Kunpeng. Sekarang disukai oleh kepala naga. Dia akan diangkat menjadi gubernur. Pamanmu? Nama pamanku adalah Shang Xiaoyuan. Dia pernah menjadi bawahan terpercaya dari penguasa domain naga Azuri. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi gubernur, yang merupakan kekuatan sejati di ibu kota kekaisaran. Kau, seekor semut belaka. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku ingat keluarga Sangmu. Kalian hanyalah preman jalanan yang mengais rezeki. Ibumu yang menjijikkan memanfaatkan penampilannya untuk naik keranjang Xiao Tingshan. Dan begitulah caranya dia menjadi terhormat. Sekarang Xiang Xiaoyuan telah menjadi pejabat tinggi. Keluarga Xiao pasti telah menarik beberapa tali kan? Bocah kecil. Keluarga Xiang bukanlah sesuatu yang bisa kau kritik. Begitu pamanku menjabat, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memenjarakanmu. Xiao Chen, tutup mulutmu sebelum kau memperburuk keadaanmu sendiri. Itu karena mulut kotormu, sehingga kau menyinggung keluarga Han, hampir menyebabkan pemusnahan keluarga baik kami. Jadi, masalah apa yang kau coba timbulkan hari ini? Jangan khawatir Nyonya Bai. Pamanku selalu membedakan antara dendam dan terima kasih. Dia hanya menghukum para pemimpinnya, bukan yang lain. Tuan Muda Xiao memiliki tata krama yang begitu baik, tidak seperti beberapa orang yang tidak lebih dari tak tahu malu dan kurang ajar. Xiao Qin, ada apa ini? Xiao Xifang, apa kau yakin Yang Xiaoyuan memberi keluarga bayi obat itu? Siapa lagi, kalau bukan pamanku? Kau bilang pamanmu adalah seorang eksekutif senior di grup Kunpeng. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Jabatan apa yang dia pegang, hingga bisa memberikan obat berharga seperti itu kepada keluarga bayi secara gratis? Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui. Lagi pula kau hanyalah seekor semut. Setahu saya, hanya 3 orang di seluruh gedung yang memiliki wewenang seperti itu. Hanya 3. Dasar idiot. Kau mulai bertingkah sombong lagi. Sikapmu membuatku marah. Lalu beritahu aku. Siapa ketiga orang ini? Grup Kunpeng memiliki fondasi terkuat dan merupakan kelompok farmasi paling kuat, didukung oleh keluarga kerajaan. Yang pertama, tentu saja adalah Kepala Naga. Hahaha, itu jelas. Penguasa domain Naga Azuri telah bertempur di medan perang dan mencapai prestasi luar biasa. Dia diangkat menjadi CEO grup Kunpeng oleh Kepala Naga. Jadi tentu saja dia dihitung sebagai salah satu. Itu masih jelas. Bisakah kau memberitahuku sesuatu yang baru? Seperti siapa orang ketiga itu? Seseorang bernama Xiang San atau Li Simungkil? Yang terakhir. Apakah yang terakhir bahkan perlu ditanyakan? Tentu saja paman Tuan Muda Xiao, calon gubernur. Tuan Xiang Xiaoyuan, tentu saja. Xiang Xiaoyuan seorang gubernur belaka. Didaksia yang luas. Dia bahkan tidak masuk peringkat di seluruh jajaran pejabat. Beraninya dia. Pamanku lebih pantas. Lalu beritahu aku. Siapakah orang terakhir ini? Dewa Perang Asura. Raja Asura. Xiao Chen. Hahaha. Raja Asura Xiao Chen. Kau membunuhku. Xiao Qin, sudah kubilang, jangan bercanda soal Raja Asura. Dia langsung mengatakan itu dia. Bahkan jika dia adalah kepala naga baiklah, Dewa Perang Raja Asura.
Setelah mati selama 2 tahun, ini diumumkan oleh Kepala Naga sendiri. Raja Asura adalah pilar bangsa semasa hidupnya. Setelah pengorbanannya, semangatnya terus menginspirasi kita. Rakyat Daxia berusaha untuk maju. Kau bercanda tentang Raja Asura. Apa kau ingin mati? Xiao Jin, kau adalah kakakku yang mengatur agar kau berada di sisiku. Kau boleh melakukan apa saja. Aku bisa memaafkanmu untuk apapun, tapi ini tidak bisa kumaafkan. Meniru Raja Asura dan menghina Dewa Perang. Xiao Chen, kali ini kau pasti mati. Aku masih berpikir, alasan apa yang digunakan untuk membunuhmu. Sekarang bagus, kau berjalan tepat ke moncongnya sendiri. Terlalu banyak orang yang ingin aku mati. Tapi pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Kesombongan seperti itu. Aku akui kau petarung yang bagus. Bahkan mungkin seorang ahli tingkat Grandmaster. Namun meskipun begitu, kali ini, kau takkan lolos dari hukuman. Tuan Muda Xiao Chen dia hanya bicara sembarangan dan ceroboh. Masalah hari ini, bisakah kita merahasiakannya? Nitong, mengapa kau masih memohon untuknya? Bukankah dia sudah cukup menyakiti keluarga kita? Kali ini dia yang memintanya. Raja Asura memberikan kontribusi besar. Dia adalah satu-satunya raja non-kekaisaran Daxia dalam 300 tahun. Statusnya dihormati. Dia baru saja mengaku sebagai Raja Asura. Siapa yang bisa melindunginya? Melepaskannya bukanlah hal yang mustahil. Tapi, kau harus menikah denganku. Itom, apa yang masih kau ragukan? Jangan bicarakan tentang si pecundang ini. Sama sekali tidak berguna. Hanya kebiasaannya berbicara omong kosong. Dia akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Apakah kau ingin menderita bersamanya? Jika Xiao Chen masih menjadi tuan muda keluarga Xiao, aku tak akan pernah keberatan dengan pernikahanmu. Tapi sekarang dia adalah orang buangan keluarga Xiao. Sama sekali tidak. Ayah, keluarga bayi kita tidak lagi dalam krisis. Kenapa ayah masih memaksaku menikah? Tak ada raksasa absolut di dunia ini. Hanya aliansi yang kuat, yang bisa melangkah lebih jauh. Kau bilang, kau belum ingin menikah. Apakah kau masih memikirkan Raja Asura itu? Sudah kukatakan 800 kali. Raja Asura sudah lama mati. Dia tidak mungkin hidup lagi. Mama, ini tidak ada hubungannya dengan Raja Asura. Tolong jangan sebut-sebut dia lagi. Lalu, mengapa kau tidak mau menikahi Tuan Muda Xiao? Hanya karena si pecundang ini. Hanya karena dia menyelamatkan hidupmu. Kau sangat berterima kasih padanya. Kau akan menerimanya. Aku tidak akan menerima siapapun. Jika kau tidak menikah, aku akan membunuhnya. Harga untuk menghina Raja Asura terlalu besar untuk ditanggung siapapun. Aku akan menikahi. Bai Yitong, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri untukku. Bahkan, jika aku menghina Raja Asura, tak seorang pun bisa menghukumku. Xiao Jin, apa kau pikir aku melakukan ini karenamu? Tuan Muda Xiao, menikah denganmu bukannya tidak mungkin, tapi kau harus menyetujui 2 syarat. Selama Nona Bai bersedia menikah, jangan bilang 2, bahkan 20. Aku bahkan takkan mengerutkan kening. Pertama, bebaskan Xiao Jin. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang Xiao Chen yang menghina Raja Asura hari ini. Aku tak akan mengatakan sepatah kata pun. Kedua, keluarga bayi kami punya sebuah peralatan. Reaktornya rusak. Kami harap keluarga Xiao bisa membantu memperbaikinya. Keluarga Xiao kami memiliki pabrik yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi. Hanya memperbaiki reaktor adalah perkara mudah. Bisakah keluarga Xiao benar-benar membantuku memperbaiki reaktor itu? Kau bisa membawa reaktornya kembali. Nanti, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah di hari pernikahan kita. Aku tidak punya permintaan lain. Hebat-hebat. Sudah beres kalau begitu. Tuan Muda Xiao, menurutmu hari apa yang baik bagi kita untuk menikah? Tentu saja semakin cepat semakin baik. Bagaimana kalau 3 hari dari sekarang? Bai Yitong, tak masalah jika kau tak menikah denganku. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, bahwa sampai aku setuju, kau tak bisa menikahi siapapun. Tahu. Jangan lupakan apa yang kumampu. Xiao Chen, mengancam keluarga Bai di depanku. Apa kau meremehkanku? Kau pikir kau ini siapa? Terakhir kali, jika bukan karena Paman Ki, aku pasti sudah menghajarmu sampai mati. Hahaha. Sekarang Paman Ki tidak ada di sini. Ayo bunuh aku. Baiklah, kalau begitu aku akan menghabisimu hari ini, lalu pergi mencari Sang Ruswang untuk membalaskan dendam wanita itu. Xiao Jin. Sudah cukup. Bai Yitong,
Apa kau sungguh berpikir keluarga Xiao bisa membantumu memperbaiki reaktor itu? Kau harus tahu betapa rumitnya reaktor itu. Bahkan jika kita menggabungkan seluruh kekuatan grup Kunpeng, kita mungkin tak bisa memperbaikinya. Aku tidak punya pilihan lain. Kau harus percaya padaku, percaya pada kakekmu. Pertunanganmu dengan Yitong adalah kesalahan orang tua itu. Tanda tangani perjanjian pembatalan pernikahan. Aku akan memberimu sejumlah uang. Tinggalkan ibu kota kekaisaran. Perjanjian pembatalan ini, aku sama sekali tak akan menandatanganinya. Baiklah, jangan tanda tangani. Mulai sekarang, keluarga B kita dengan tegas tidak setuju dengan pertunangan ini yang diatur oleh orang tua itu. Benar. Sepertinya keluarga Bai berniat mengingkari janji mereka. Tidak masalah. Apakah kau menandatangani perjanjian pembatalan atau tidak? Aku tidak peduli. Berjalan menuju altar bersama tunanganmu membuatku semakin gembira. Biarlah itu menjadi janji yang diingkari. Aliansi keluarga B kita dengan keluarga Xiao didukung oleh prefek, memastikan kita tidak akan kekurangan peluang bisnis. Bai Yitong, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau akan percaya padaku atau tidak? Xiao Qin, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sesali ini. Dalam 3 hari, ingatlah untuk hadir. Pernikahanku dengan tunang Ain Ample. Hahaha. Hahaha.